Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Pernah kepikiran nggak, material di sekitar kita yang kelihatannya biasa aja, ternyata nyimpen rahasia rekayasa yang luar biasa. Hari ini kita bakal bedah tuntas gimana teknologi canggih bisa menyulap bahan-bahan yang super rapuh jadi komponen paling tangguh di dunia modern. Yuk, langsung kita mulai. Coba deh pikirin sebentar. Kaca dan keramik itu kan terkenal gampang banget pecah ya. Senggol dikit jatuh ke lantai ambyar. Tapi, kok bisa sih bahan yang persis sama ini dipakai buat bikin jendela mobil anti peluru atau bahkan mesin roket berkecepatan tinggi? Nah, disinilah kita ketemu sama musuh utama di dunia rekayasa struktural, kerapuhan. Nah, transformasi luar biasa inilah yang bakal jadi fokus kita. Bayangin, dari yang tadinya cuma debu halus atau cairan kental, material ini ngelewatin semacam proses alkimia modern, sampai akhirnya berubah jadi komponen mesin yang super presisi dan kuat. Ini bukan sekedar proses pabrik biasa loh, ini bener-bener keajaiban rekayasa di tingkat atom. Oke, biar makin jelas, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas cara membentuk dan membakar keramik. Terus kita lanjut ke proses membentuk dan memperkuat kaca. Dan terakhir, kita kupas tuntas soal pemprosesan superkonduktor. Gampang kan? Yuk langsung kita masuk ke yang pertama. Bagian pertama, membentuk dan membakar keramik. Proses ini ibarat kita lagi memanggang sebuah kue, tapi versi teknologi tinggi. Kalau kamu pernah bikin kue dan harus ngikutin resep persis biar nggak bantat, kamu pasti paham banget konsep ini. Kelihatannya simpel, tapi butuh presisi tingkat dewa. Prosesnya cepat banget, mulai dari menghancurkan bahan mentah jadi bubuk halus pakai mesin penggiling bola, dicampur aditif dan air, dibentuk, dikeringin, terus masuk deh ke dalam oven pembakaran. Dan sentuhan akhirnya, tentu aja proses pemesinan biar bentuknya makin presisi. Di dunia keramik, kamu bakal sering dengar istilah slip. Singkatnya, slip ini tuh partikel keramik yang ngambang di dalam cairan, biasanya sih air. Nah, sifatnya yang cair dan mengalir ini penting banget. Berkat fluiditas ini kita bisa mencetak bentuk-bentuk berongga yang super rumit, kayak pipa-pipa itu, cukup dengan menuangkannya ke dalam cetakan. Sekarang kita bandingin dua teknik pembentukan yang lumayan beda, pengepresan kering dan pengepresan basah. Sesuai namanya, pengepresan kering tuh cuma butuh kelembaban di bawah 4%. Ini cocok banget buat cetak bentuk sederhana, tapi jumlahnya masif. Beda cerita sama pengepresan basah yang butuh kelembaban 10-15%. Air ekstra ini ngasih fleksibilitas yang kita butuhin buat ngebentuk bagian keramik yang desainnya super ribet. Nah, sebelum keramik-keramik ini masuk ke tungku pembakaran, para ahli nyebutnya sebagai bagian hijau atau green part. Di tahap ini, keramiknya masih rapuh banget, gampang patah kayak kapur tulis. Tapi, justru kelembutan inilah yang kita kejar. Kenapa? Karena di kondisi lunak ini, para teknisi bisa leluasa ngelakuin penyesuaian manual, kayak ngebor lubang atau moles pinggirannya, sebelum akhirnya dikerasin secara permanen. Coba tebak, waktu bagian hijau ini dikeringin dan airnya nguap, volumenya bisa menyusut sampai 20% loh. Dramatis banget kan? Bayangin aja tegangnya suasana di pabrik. Kalau airnya hilang terlalu cepat, perbedaan laju penyusutan antara bagian luar dan dalam bisa langsung bikin produknya melengkung atau bahkan retak detik itu juga. Terus, kenapa sih kita mesti repot-repot peduli sama presisi tahap pengeringan dan pembakaran ini? Sederhana aja, tahap pembakaran atau sintering inilah yang nentuin kekuatan struktur aslinya. Panas yang ekstrem bakal ngebangun ikatan super kuat antar partikel dan nutup celah-celah kosongnya. Kalau proses ini nggak sempurna, komponen kritis kayak rotor turbin gas yang harus nahan panas dan tekanan tinggi bisa langsung gagal fungsi dan berakibat fatal waktu dipakai. Oke, kita masuk ke bagian kedua, membentuk dan memperkuat kaca. Di sini kita bakal lihat gimana caranya menjinakkan cairan yang super panas. Kamu tahu nggak, jauh sebelum jadi jendela bening di rumahmu, kaca itu asalnya cairan kental menyala yang suhunya ribuan derajat. Buat jinakin cairan ini, kita pakai yang namanya metode float. Bayangin ada sabuk kaca cair menyala yang ngapung tenang di atas genangan cairan timah mendidih. Karena permukaan timah itu rata sempurna, kacanya bakal mendingin dan berubah jadi lembaran mulus, seolah-olah dipoles langsung sama api. Jadi kita nggak perlu lagi capek-capek menggerinda permukaannya. Pernah mikir nggak, kok bisa sih kaca peralatan dapur masuk ke oven panas tapi nggak pecah? Rahasianya ada di proses yang namanya devitrifikasi. Ini tuh perlakuan panas khusus yang ngasih kesempatan struktur internal kaca buat ngelakuin rekristalisasi. Sifat kristalin inilah yang ngubah kaca biasa jadi keramik kaca yang luar biasa tangguh buat dipakai masak sehari-hari.
Pastinya kaca jendela atau layar HP kita butuh kekuatan ekstra, makanya butuh proses tempering. Di tempering thermal, kaca yang lagi panas-panasnya tiba-tiba ditembak pakai udara dingin. Permukaannya bakal mengeras duluan dan nyiptain tegangan kompresi yang ngunci kekuatannya. Nah, kalau tempering kimiawi beda lagi. Prosesnya terjadi di tingkat mikroskopis. Kaca direndam di cairan kalium nitrat panas buat nuker ion natrium yang kecil sama ion kalium yang lebih gede. Hasilnya, permukaan kaca jadi padat banget, layaknya pakai baju besi yang nggak kelihatan. Dari semua rekayasa gila tadi, muncul satu pertanyaan yang pastinya bikin kita penasaran. Gimana persisnya kaca ini bisa diubah jadi tameng yang kuat, nahan laju peluru? Ternyata rahasianya ada di teknik pelapisan. Kaca anti peluru itu menyelipkan lembaran polimer polikarbonat yang super lentur dan tangguh di antara lapisan-lapisan kaca yang tebal. Polimer ini kerjaannya mirip jaring pengaman elastis buat nyerap energi tembakan. Tapi ini dia bagian paling jeniusnya. Ilmuwan harus bikin indeks bias polimer itu sama persis dengan indeks bias kaca di sekelilingnya. Makanya, biarpun lapisannya banyak dan tebal, jendelanya tetap kelihatan bening sempurna tanpa distorsi sedikit pun. Satu hal yang pantang dilupain, material ini bakal berontak kalau prosesnya diburu-buru. Makanya, enil atau pendinginan yang dikontrol pelan-pelan itu krusial banget. Coba bayangin, cermin teleskop raksasa ukuran 600 mm. Kalau nggak didinginin inci demi inci secara konstan selama 10 bulan penuh, sisa tegangan yang kejebak di dalam bisa bikin cermin itu hancur berkeping-keping. Kesabaran itu benar-benar harga mati di sini. Lanjut ke bagian ketiga, memproses superkonduktor berteknologi tinggi. Waktunya kita cari tahu gimana caranya menyelaraskan partikel-partikel yang susah diatur ini. Waktu para ahli fisika ngomongin superkonduktor keramik bersuhu tinggi, maksud mereka tuh suhu sekitar minus 196 derajat Celcius loh. Nyaris sebatas titik didih nitrogen cair loh. Di lingkungan se-ekstrem ini, kita ketemu lagi sama musuh lama kita, kerapuhan, ditambah musuh baru yang namanya anisotropi. Artinya, material ini punya sifat yang beda-beda tergantung arahnya. Dan jujur aja, nyusun butiran mikroskopisnya supaya arus listrik bisa ngalir mulus tanpa hambatan itu susahnya minta ampun. Buat mecahin teka-teki ini, para teknisi nemuin metode brilian yang disebut OPIT atau Oxide Powder in Tube. Langkahnya begini, mereka ambil bubuk paduan superkonduktor, masukin ke tabung perak yang tertutup rapat, terus tabung itu ditarik dan diekstrusi sampai manjang jadi bentuk pita atau kawat. Terakhir, kawatnya dikasih perlakuan panas yang presisi banget yang secara ajaib bakal menyelaraskan struktur butirannya ke arah yang benar. Mungkin kamu mikir, kenapa sih mesti repot-repot pakai tabung dari perak murni yang jelas-jelas mahal? Bukan buat gaya-gayaan pastinya. Perak dipilih karena punya konduktivitas listrik paling tinggi dibanding logam manapun. Dan yang paling penting, perak ini bertindak kayak semacam jaket pelindung yang empuk buat ngelindungin inti keramiknya yang super rapuh. Tanpa perak, nyoba narik material ini jadi kawat setipis 1,63 mm, cuma bakal bikin materialnya hancur jadi debu tak berguna. Nah, kenapa proses mikroskopis yang rumit ini penting banget buat kehidupan kita? Karena butiran superkonduktor yang udah tersusun rapi tadi adalah kunci dari teknologi masa depan. Merekalah otot di balik medan magnet raksasa pada mesin MRI yang tiap hari nyelamatin nyawa di rumah sakit. Gak cuma itu, mereka juga ada di jantung sistem propulsi canggih buat kapal-kapal laut generasi mendatang. Dampak teknologi ini benar-benar skala global loh. Seperti yang dibilang sama ahli material kita, superkonduktor punya potensi penghematan energi yang luar biasa besar dalam hal pembangkitan, penyimpanan, dan distribusi daya listrik. Jadi, ini bukan sekedar pamer kecanggihan sains. Ini adalah jalan buat merombak total seluruh jaringan listrik di dunia. Menguasai tahap pemrosesan awalnya yang rumit adalah kunci mutlak buat ngebuka masa depan dengan efisiensi energi yang maksimal. Kalau dipikir-pikir lagi, luar biasa banget ya ngelihat sejauh mana kecerdasan manusia bisa ngakalin aturan kelemahan sebuah material. Sebagai penutup ulasan kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu. Saat kita terus menyempurnakan alkimia rekayasa ini, mengubah debu keramik dan kaca cair jadi fondasi dunia modern, elemen rapuh apalagi di alam semesta ini yang bakal kita taklukkan untuk memicu lompatan teknologi umat manusia berikutnya? Terima kasih udah ikut ngebedah arsitektur peradaban kita hari ini. Teruslah kritis dan selalu takjub sama hal-hal hebat di sekitarmu. Sampai jumpa!